Bangunan gereja yang ada di Dukuh Kayu Apu, Desa Gondang Manis, Kecamatan Bai Kudus, menyimpan sejarah panjang penginjilan di lereng Muria. Gereja yang kini disebut sebagai Gereja Injili di Tanah Jawa atau GITJ Kayu Apu ini, usianya sudah mencapai 170 tahun. Berdirinya GITJ Kayu Apu tak didasarkan pada mulai dibangunnya bangunan fisik gereja. Untuk selengkapnya akan dilaporkan rekan Rifki Gozali, wartawan Tribun Muria yang saat ini telah tersambung bersama kita. Rekan Rifki Gozali, silakan laporan Anda rekan. Baik, terima kasih. Berdirinya GITJ Kayu Apu tidak didasarkan pada mulai dibangunnya bangunan fisik gereja, tetapi didasarkan pada lahirnya iman warga sekitar yang memilih untuk menjadi Kristen dan dibaptis pada 26 Juli 1853 oleh seorang misionaris asal Belanda yang tinggal di Semarang, yaitu Hotu. 4 orang warga Kayu Apu tersebut yaitu Nuriman, Taruno, Timojoyo, dan Pramongso sebagai warga pertama yang menganut Kristen. Iman Kristen warga Kayu Apu merupakan buah karya dari seorang misionaris Belanda bernama Jelesma yang tinggal di Mojowarno, Jombang. Jelesma yang juga disebut sebagai Rasul Jawa ini memiliki 4 murid, yaitu Ibrahim, Yusuf Sajo, Tresno Rogo, dan Filemon. Suatu ketika Sajo dan Tresno Rogo melakukan safari pekabaran Injil ke Solo dan Semarang. Setelah itu ternyata dia mampir ke Kudus karena Sajo merupakan warga asli Kudus. Di Kudus inilah Sajo ketemu Nuriman yang merupakan kawan dekat sejak masa kecil dan mengenalkan Injil. Dari situ Nuriman beserta 3 orang Kayu Apu lainnya yaitu Taruno, Timojoyo yang dan Pramongso mengenal iman Kristen dan mulai tertarik untuk mengikutinya. Setelah itu Sajo dan Tresno Rogo kembali ke Mojowarno dan melaporkan pada Jelesma bahwa di Kayu Apu ada orang yang tertarik dengan iman Kristen. Mendengar adanya 4 orang yang tertarik dengan iman Kristen, akhirnya Jelesma mengabarkan hal tersebut pada kawannya sama misionaris yang ada di Semarang bernama Hotu. Dari situ kemudian Hotu membina 4 orang ini dan akhirnya dibaptis pada 26 Juni 1853 sebagai pengikut iman Kristen. Dari semula hanya 4 orang Kayu Apu yang mengimani Kristen, tahun kemudian bertambah menjadi 20 orang. Saat itulah inisiasi untuk membangun gereja sebagai tempat ibadah penganut Kristen di Kayu Apu dimulai pada tahun 1854. Di tengah inisiasi membangun tempat ibadah inilah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung yang tinggal di Bondo Jepara datang. Sebagai murid Jelesma, Tunggul Wulung merasa perlu untuk memberikan saran kepada para warga penganut iman Kristen di Kayu Apu. Saat itu Tunggul Wulung menyarankan agar kalian membangun gereja di Kayu Apu dengan bentuk yang besar kalian. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung sebagai penginjil pribumi waktu itu juga dikenal memiliki insting spiritual yang kuat. Saran dari Tunggul Wulung dipenuhi meski perlu kerja keras untuk membangun gereja besar saat itu. Saran dari Tunggul Wulung untuk kalian membangun gereja yang besar karena ke depan dinilai prospektif bagi jemaat. Diakui memang penganut Kristen di Kayu Apu waktu itu sempat bingung kalau harus langsung membangun gereja yang besar. Akhirnya setelah mulai dibangun pada 1854, program pendirian gereja ini mendapat sokongan dana dari Kabupaten Bali Utara. Meskipun tidak terlalu proses pembangunan berlangsung selama tahun 1824, gereja Kayu Apu ini berdiri. Selama beberapa tahun sejak berdirinya, gereja Kayu Apu diampu oleh misionaris dari Belanda. Akhirnya pada 24 November 1940, gereja Kayu Apu memiliki pendeta pertama dari warga lokal, yaitu bernama Wigeno Mororejo. Demikian. Baik, rekan Rifki Gozali, wartawan Tribun Muria, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami, pemirsa, bersama Slamet Suharyanto, Pendeta GITJ Kayu Apu. Pak Pendeta, ini gereja GITJ Kayu Apu ini berdiri sejak tahun berapa, Pak? Berdiri sejak 26 Juni 1853. Berawal dari
Nuriman, seorang yang backgroundnya bukan Kristen. Dia belajar Kristenan melalui Yusuf Sajo, yang dia menurut Jelisma dari Mojowarno, Jombang. Kebetulan dia pergi ke Solo, Semarang, mampir sini dan ketemulah Nuriman. Nah, Nuriman ini punya tetangga 4 orang. Nah, 4 orang ini setelah mau belajar agama Kristen dibaptis oleh Hosu, misionaris Semarang, pada tanggal 26 Juli 1853. Dari situlah iman pertama Kayu Apu ada, dan itu dijadikan momen hari lahirnya gereja GIJ Kayu Apu. Oke. Ya, ini bisa dikatakan gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.